Selamat berjumpa lagi teman-teman di kanal ini, Outlook Theology. Dalam seri pertama kita tempo hari, kita telah memaparkan 3 prinsip dasar yang mutlak yang harus dipahami dulu oleh kita secara benar. Nah, itu tatkala kita berbicara tentang Tuhan Tritunggal. Pertama-tama, bahwa Tuhan Tritunggal itu sebuah misteri. Masih ingat ya? Yang memang akan tersembunyi dari pengetahuan manusia yang terbatas. Nah, kedua, Tuhan Tritunggal itu harus diterima sebagai sebuah wahyu. Artinya narasumbernya hanya dari Dia saja. Tidak ada sumber lain yang bisa dipakai untuk mengkoreksi atau menambahinya atau macam-macam yang lain. Nah, ketiga, keberadaan Tuhan Tritunggal itu ehad atau esa dalam konotasi jamak, dalam relasi kejamakannya yang indwelling, yang artinya tinggal dan diam bersama-sama. Nah, hari ini kita mau menampilkan keberadaannya yang Tritunggal indwelling itu dengan bukti-bukti dari pewahyuan Alkitab sendiri tentu saja ya. Yaitu dalam pencerahan yang lurus, polos. Nah, karena sejatinya firman Tuhan itu lurus, polos, innocence. Nah, kita ingatkan Nabi Hosea dalam pasal 14:10 itu, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Nah, ini adalah tampilan untuk kita nanti bicara. Tapi sebelumnya begini, izinkan saya untuk merujukkan dulu betapa kita manusia sesungguhnya memiliki pula dalam diri kita pola keberadaan yang 3-in-1 yang mirip-mirip pula dengan ketritunggalan Tuhan. Nah, kita sebut 3-in-1 untuk dibedakan dengan istilah ketritunggalan Tuhan. Nah, Tuhan yang menjadikan kita. Nah, 3-in-1 kita ini mempunyai apa? Dikatakan orang tubuh, jiwa, roh. Yang pola relasi ketiga entitas ini juga telah menimbulkan misteri yang besar bagi kita semua, bukan? Nah, ini tampilannya. Kita umumnya percaya bahwa manusia terdiri atas 3 entitas ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi masalahnya bukan bilangannya, melainkan bagaimana relasi dan konstruksi di antara tiap-tiap entitas tersebut. Kita lihat di sini ada banyak ilustrasi pola relasi konstruksinya. Di antaranya, coba kita lihat, ada yang bersinggungan, ada saling berinterseksi, atau yang satu merupakan subesensi daripada induknya. Ada pula ilustrasi yang indwelling. Nah, secara kebiasaan saja kita melukiskan itu seolah-olah tubuh di luar, ya. Jiwa dan nyawa itu di dalam, dan yang di dalam inti terdapat roh. Siapa yang dapat membuktikannya begitu? Kenapa roh harus terkurung di inti tubuh? Dan tubuh harus di luar. Tidak ada bukti-buktinya. Jangan-jangan malah sebaliknya loh. Jangan-jangan roh malah mencakup seluruh tubuh hingga ke kulit kita yang paling luar. Nah, kenapa? Sebab kita tahu ada istilah ya, aura. Itu aura itu ada pancaran dari dalam, mungkin juga pancaran roh keluar yang kelihatan di wajah kita di luar seperti segar atau loyo. Nah, kita nggak mengerti ya. Debat ini tidak akan habis-habisnya. Oleh karena itu ya, kita sendiri juga sebagai manusia tidak tahu bagaimana misteri untuk diri kita. Jadi bagaimana itu misterinya Tuhan yang kita mau pongah-pongah untuk tahu persis pola keberadaan natur Tuhan serta relasi dan konstruksi ketiga person pribadinya dalam ketritunggalan sesamanya. Nah, oleh karena itulah Ayub ya berkata agar kita tahu dirilah, lebih rendah hati. Ayub 11 ayat 7 dan 8, dapatkah engkau memahami hakikat Elohim, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Ini ayat yang bagus sekali untuk kita ingat ya. Jadi ada keterbatasan. Tapi untunglah ya,
Dan puji Tuhan, ada kabar baik dari Tuhan sendiri dalam Alkitab-Nya yang telah mengungkapkan sebagian dari misteri jati dirinya Tuhan, tapi dalam porsi yang seperlu dan secukupnya bagi manusia. Tuhanlah yang lewat firman-Nya yang menampakkan relasi indwelling ketiga pribadinya yang manunggal dan tentu saja asali ya. Kita lihat gambar, itu ada perkataan ya, pada mulanya dan pada mulanya. Itu pada mulanya yang prainkarnasi, sebelum ada apa-apa diciptakan ya. Nah, hingga kepada masa inkarnasi dan klaim-klaim dan pengungkapan diri Kristus tatkala sudah di dunia ini. Nah, tentang kesatuan ketritunggalannya ya. Yang kini diteruskan lebih jauh dalam perumusan formulasi doktrinal oleh bapak-bapak gereja lewat konsili-konsili gereja berdasarkan Alkitab. Nah, kita lihat itu semua. Walau ya konsep Tritunggal itu sudah hadir sejak awal-awal firman Tuhan di kitab Kejadian dan seterusnya di seluruh PL, namun perumusan doktrin Tritunggal itu bermula dari PB, Perjanjian Baru, dan Injil lah yang memberikan pewahyuan-pewahyuan Tuhan Tritunggal itu yang makin progresif. Dan itu dinyatakan lewat banyak sumber yang otentik ya. Absah, tak terbantahkan. Bagaimana dibantah kalau Tuhan sendiri yang ngomong? Kita saksikan maklumat yang sahih berturut-turut. Lihat di sini, malaikat Gabriel pertama-tama berturut-turut ya dia beritakan itu kepada Yusuf, kepada Maria, para gembala ya. Nah, pada saat sebelum dan sesudah Yesus itu dilahirkan. Nah, begitu pula Roh Kudus pergi kepada Zakaria, Elizabeth, dan akhirnya juga Yohanes Pembaptis. Semuanya menyaksikan itu ya, karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Surgawi sendiri juga demikian, dengan spektakuler mendemokan ketritunggalannya kepada publik. Kapan? Kita ingat tatkala Yesus dibaptis. Ditampilkan di sana kehadiran serempak Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa kita lihat ya, diwujudkan ya dalam suara yang lewat langit terbuka, suara dari langit itu muncul berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anak ya Yesus itu yang kita tampak. Nah, Roh Kudus ditampakkan sebagai seolah burung merpati. Ini luar biasa. Juga Yesus sendiri dalam ajaran-ajaran dan klaim-klaimnya tentang hakikat dan ketritunggalannya itu termasuk konfirmasinya di pentabisan baptisan. Dia menyuruh ya untuk membaptiskan orang-orang dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Para rasul juga, bahkan termasuk wahyu Yesus Kristus dalam kitab Wahyu. Itu semuanya dengan kencang ya, itu mewahyukan betapa keberadaan Tuhan Tritunggal kita. Semua ini bermula dari keberadaan YHWH Elohim yang Echad Esa tadi, tetapi mencakup tiga pribadi yang manunggal. Kita baca kitab Ulangan 6 ayat 4 yang terkenal. Di sini tampak YHWH Eloheinu, YHWH Echad. YHWH itu Elohim kita, YHWH itu Esa. Nah, di sini kalau kita lihat ya, natur YHWH di sebelahnya kiri dan persona sebelah kanan ya. Itu Echad ya, itu naturnya, tapi pribadinya itu persona dalam tiga pribadi ya yang menyatu manunggal. Dimulai dari firman yang paling awal di Alkitab. Nah, kita bisa baca ya, pada mulanya Elohim menciptakan dan roh Elohim melayang-layang. Berfirmanlah Elohim, ada firman ya, jadilah terang. Nah, ini adalah segitiga Elohim, roh Elohim, firman
yang kita tahu belakangan itu Tritunggal ya, istilah dari kita, tetapi konsepnya itu utuh dari Alkitab. Begitulah pengungkapan konsep Tritunggal itu terus berjalan secara progresif di seluruh Alkitab. Nah, kita baca di Mazmur 104:30, Amsal 30 ayat 4, Yesaya 9 ayat 5 ya. Itu semuanya itu. Bahkan Yesaya 48 ayat 16, Tuhan YHWH mengutus aku dengan rohnya. Nah, itu ada 3 pribadi. Nah, bersama dengan Yesaya 61 ayat 1, kita bisa bandingkan, gabungkan. Itu merupakan pengungkapan profetis dari Tuhan kita tentang ketritunggalannya YHWH. Jadi bahkan Tuhan bukan sekedar mengungkapkan konsep Tritunggalnya secara verbal. Nah, berlainan dengan Allah-Allah lain manapun juga. Bukan hanya verbal, melainkan dalam penciptaan ditampakkan jelas-jelas dalam makro penciptaan Elohim. Ya, kita lihat gambar ini. Gambar yang dahsyat ya. Kita lihat ini. Ajaib sekali, konsep Tritunggal ditampakkan jelas dalam makro penciptaan Elohim. Kan kalimat pertama dari firman Tuhan di Alkitab, Kejadian 1:1, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya itu apa? Itu waktu. Waktu itu apa? Dahulu, kini, dan kelak. 3 in 1. Ya. Elohim. Ada imnya, itu jamak. Jamaknya di mana? Nah, dikatakan dalam Alkitab kita bisa lihat terus menerus ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, kemudian menciptakan langit. Langit itu apa? Langit itu ruang. Ruang itu apa? Panjang, lebar, tinggi. 3 in 1. Bumi. Bumi itu massa. Padat, cair, gas. Tidak ada bentuk yang lain ya daripada padat, cair, dan gas yang terdapat di bumi. Jadi itu semua ketritunggalan ciptaan Tuhan untuk memberikan pengertian kepada kita bahwa unsur kejamakan itu ada di dalam kemanunggalan sesuatu itu. Nah, kita lihat ini akhirnya. Nah, mulai tampak ya. God Echad Tritunggal itu tadinya itu ya di dalam perjanjian lama itu kan belum ada inkarnasi. Dalam pre-inkarnasi itu hanya menampakkan naturnya. Naturnya itu adalah Elohim yang bernama YHWH. Nah, ini Echad, Triunison God, hakikat Tuhan Tritunggal yang serempak, yang di dalamnya nanti akan diungkapkan secara progresif itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, yang di sebelah kanan ya itu tampak ada Bapa, ada Firman atau Anak yang nanti namanya Yesus, ada Roh Kudus. Nah, ini bukan manifestasi diri loh ya, hati-hati, berbeda. Tapi ini adalah pengutusan yang bersifat inkarnatif. Kalau manifestasi itu artinya sebelum manifest, nah itu oknumnya itu belum ada, barangnya belum ada ya, itu baru ada tatkala dia manifestasikan. Tapi kalau inkarnasi, oh itu entitasnya sudah ada sejak kekal, cuma dia menjadikan ya penampakannya atau wujudnya itu sesuai dengan apa yang bisa diwujudkan. Nah, jadi inilah bedanya. Nah, lalu kita juga lihat beda apa yang tadi disebut pra-inkarnasi itu natur. Natur ini Echad. 3 pribadi ada di dalam, hanya disebut Elohim atau YHWH. Tapi belakangan, nah setelah pengutusan, itu adalah pribadi-pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak usah diberi nama. Itu sebutan Bapa, Anak, Firman, tentu aja Yesus ya, karena dia menjadi manusia diberi nama Yesus. Nah, tetapi sejak semula ya itu hanya ya sebutan Bapa, Anak atau Firman, ya Roh Kudus. Sedangkan
penyatuan yang serempak, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu punya nama, yaitu YHWH. Karena dia adalah Elohim yang Ehad. Ya, jadi indah sekali. Nanti kita sampai ke sana juga. Pengutusan ilahiyah. Jadi supaya lebih jelas ya, itu pengutusan itu kita istilahnya yang tepat untuk kita sekarang itu adalah PIC ya. Pengutusan ilahiyah sebagai PIC, Person in Charge. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 14:26. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Yohanes 16:7. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku, Yesus, akan mengutus dia, Roh Kudus, kepadamu. Nah, sini tadi saya bilang ya, istilah kita sekarang yang semua orang bisa mengerti dengan baik, PIC, Person in Charge, pribadi yang diutus, pribadi yang ditugaskan, pribadi yang mewakili ya, yang diutus untuk menjalankan satu misi yang dibebankan. Nah, itu dalam pengutusan ilahiyah, PIC-nya, nah itu siapa yang diutus? Ada Firman yang diutus menjadi manusia ya, itu Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Juga ada apa itu? Mengutus Roh Kudus, Yohanes 15:26. Itu pengutusan berikutnya itu juga ada ya. Jadi pada waktu Yesus sudah naik ke surga, Roh Kuduslah yang diutus oleh Bapa dan anak Yesus ya. Nah, jadi ada yang keluar dan datang dari Bapa. Keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 8:42. Aku, Yesus, keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Yohanes 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, kita melihat apa? Bapa mengutus Yesus. Kemudian Bapa mengutus Roh Kudus. Keluar dari Bapa. Jadi ada ya kesatuan indwelling yang saya sebut itu. Nah, tapi di sini jangan salah paham. Dikatakan sama Yesus ya, dan aku Yesus datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini seolah-olah waduh, ini ada apa itu perbedaan will ya, perbedaan wish, kehendak yang berbeda. Bukan, ini artinya ada inisiatornya dan ada yang diutus. Kehendak sesama dianya itu selalu sama. Karena indwelling yang utuh sempurna ya, kekal selamanya. Nah, jadi itu tidak menjadi kendala. Ada yang inisiator untuk diperankan oleh siapa sebagai utusan. Nah, kemudian di sini juga ada apa? Bersaksi. Nah, perkataan bersaksi di sini artinya bersaksi itu untuk pribadi yang lain. Tidak bisa ya diri sendiri menyaksikan dirinya. Nah, terutama Alkitab menyaksikan apa? Mengatakan apa? Orang yang bersaksi tentang dirinya itu tidak benar, tidak dibenarkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga tidak demikian. Tuhan di dalam pribadi yang satu itu menyaksikan pribadi yang lain, bersaksi. Nah, itu perkataan yang sangat tegas mengenai kehadiran pribadi yang berbeda tetapi manunggal. Bukan satu pribadi, satu roh, satu hakikat, lalu tiba-tiba menjadi ini, menjadi itu ya, kayak topeng gantian gitu ya. Nah, bukan begitu. Nah, sekarang
Inkarnasi, firman di era inkarnasi. Kita lihat tampilannya di sini. Waduh, itu ayat yang indah sekali. Roh Tuhan ada padaku, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu di Lukas 4 ayat 18-21 itu ya. Nah, tetapi itu dipetik oleh Yesus yang sudah inkarnasi itu, merujuk kepada Yesaya 61 ayat 1. Di sana dikatakan, Roh Tuhan YHWH ada padaku, oleh karena YHWH yang mengutus dia, kan begitu. Jadi ada roh YHWH, ada YHWH, ada aku yang diutus. Nah, itu kencang sekali ya. Dan Yesus mengkonfirmasikan ayat tersebut dengan mengatakan, nas ini, ayat ini, itu genaplah pada waktu aku membacanya, pada waktu kalian mendengarnya. Itu luar biasa. Belum lagi dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14, malaikat di Lukas 1:35 ya. Itu banyak sekali. Yesaya 95 yang tadi disebut, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sosok yang dilahirkan, yang dinubuatkan secara profetis akan dilahirkan, itu bukan manusia yang dilahirkan, bukan imam agung atau apa orang kudus ya. Dia adalah Elohim yang perkasa. Dia juga Bapa yang kekal, Raja damai ya. Ilahinya itu luar biasa tampak di situ ya. Oleh karena itu, coba baca ini, tolong. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lukas 1:35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ya, itulah. Jadi utus itu dengan jelas ya. Yang satu mengutus yang lainnya menurut rencana yang sudah disiapkan sama Elohim. Tetapi yang harus kita ingat ya, banyak perdebatan yang aneh-aneh ya. Pengutus dan yang diutus dari Tuhan berbeda dengan dari manusia. Kalau manusia, si A mengutus si B, ya si B lalu pergi, terpisah dari si A. Ya, si B mewakili si A atau gugus A ya. Tetapi mereka terpisah. Tetapi kalau Tuhan yang mengutus pribadinya yang manunggal, itu hanya ya mengutus secara person in charge, pribadi yang ditugaskan, tapi dianya bersama-sama. Nah, kita baca ini Yohanes 8:16. Sebab aku ini Yesus, tidak seorang diri, tetapi aku bersama dia. Nah, dia yang mengutus itu siapa? Bapa. Bersama dengan dia yang mengutus aku. Nah, jadi yang diutus itu bersama-sama dengan yang pengutus. Tetapi yang diutus itu person in charge, yang ditampilkan, yang diperankan, diberikan misi khusus untuk dilaksanakan dengan sempurna di dalam kesatuan keilahian pribadi Tuhan yang manunggal itu. Nah, kemudian Yohanes 16 ayat 32 juga demikian. Namun aku tidak seorang diri, kata Yesus, sebab Bapa menyertai aku dan selalu menyertai. Juga ya selalu disertai Roh Kudus. Ini luar biasa indahnya. Jadi kita jangan dikecohkan ya dengan istilah-istilah, tapi mengutus dari pribadi Tuhan Tritunggal itu berbeda ya. Mengutus tapi bersama-sama. Mengutus ada peran-peran utama atau apa person in charge-nya. Nah, tetapi semuanya manunggal. Oke. Nah, kemudian ini tibalah Roh Kudus ya, diutus.
Roma 8:15 mengatakan apa? Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, sama dengan Galatia 4:6. Elohim telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, ini hanya pertukaran istilah kata pengganti. Yang satu itu roh, yang satu lagi roh anaknya. Ini jangan lalu ditafsirkan macam-macam. Ya, memang roh dari pribadi Tuhan yang ketiga ini itu banyak sekali dia punya istilah atau namanya ya. Itu merupakan PIC ya, Roh Kudus, bisa Roh Elohim, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh Kudus, Roh Yesus juga ada ya, bahkan Roh Bapakmu. Jadi Roh Yesus itu disebut, Roh anaknya itu disebut. Ya, itu semua dalam kaitan Roh Kudus. Kita lihat lagi ayat-ayat di atasnya itu ya, rujukannya Roh Kudus. Roh Bapakmu, itu Matius 10 ayat 20, coba periksa. Jadi semuanya itu ya, istilah-istilah roh itu adalah Roh Kudus yang pribadi ketiga dari Tritunggal. Roh Elohim atau roh saja, itu semua adalah sebutan pengganti terhadap Roh Kudus yang sekaligus menegaskan unsur indwelling Tritunggal. Nah, kalau God menyuruh roh, itu sama dengan God mengutus secara khusus. Itu bahasa Inggris send forth. Ya, menugaskan roh sebagai PIC, utusan pribadi dari pribadi Bapa dan Anak yang indwelling sesamanya. Ini indah sekali. Jadi semuanya coba kita rekap ya, yang utama ya, coba. Rekapitulasi yang lurus. Disinilah kita dengan rendah hati, tapi lurus dan terbuka, dapat melihat konsep Tuhan Tritunggal kita yang indwelling, diam, tinggal bersama. Lihat seri 1. Ia tidak berhenti pada dwi tunggalnya dalam ayat Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Atau ayat Yohanes 10:38. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Melainkan juga pernyataan-pernyataan ketritunggalannya yang indwelling, bahwa Yesus bukan saja diutus oleh Bapa, melainkan juga sekalian dalam rekap utama sebagai berikut. Yesus mengutus Roh Kudus dari Bapa, Yohanes 15:26. Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus, Yohanes 14:26. Bapa bersama dengan Yesus, Yohanes 8:16. Roh Kudus dari Bapa bersama dengan Yesus, Lukas 4:18. Dan seluruh kepenuhan God berkenan diam indwelling di dalam Kristus, Kolose 1:19. Bapa, Anak, Roh Kudus bersama dalam satu nama pembaptisan, juga dalam salam kudus. Matius 28:19, 2 Korintus 13:13. Nah, ini indah sekali ya. Ini hanya sebagian, tetapi ini cukup untuk memberikan rekap yang lurus bahwa itu adalah indwelling, Tritunggal yang indwelling. Ya. Nah, sekarang kalau kita menyadarin ini, kita sesungguhnya tak perlu mencoba untuk memahami ketritunggalan dengan memaksa diri ya, untuk menggali-gali, untuk masuk-masuk ke dalam ranah Tuhan yang sesungguhnya porsinya itu misterius. Ini yang mau saya tekankan. Ya, itu ingat Ulangan 29:29, Amsal 25 ayat 2. Itu adalah ranah privat ketersembunyian Tuhan yang harus kita hormati dan muliakan. Tidak perlulah kita ikut-ikut berdebat atau bertikai tentang apa yang memang misterinya Tuhan. Tapi sering kita lakukan itu penggalian yang keterusan, masuk domainnya Tuhan yang privat. Misalnya klausa filioque, itu saudara cari di Google ya.
itu berdebatnya nggak habis-habis antara gereja timur dengan barat dengan Katolik ya. Itu sebuah isu kontroversial merujuk kepada ayat Yohanes 15:26. Nah, kita tidak memperdulikan itu karena itu kita anggap ya manusia kepengen cari ya sampai kepada kutu busuk ya. Kadang-kadang keperluannya itu seolah-olah wah ini perlu ini kalau tidak dimengerti ya kita tidak bisa mengerti Tuhan ya. Itu saya kira keterlaluan ya. Oke, kita nggak mau berdebat di sini ya, kita menyajikan yang lurus dan polos. Jadi kita cukup mengadopsi ranah yang memang sudah diwahyukan lurus bagi kita tentang diri Tuhan yang echad indwelling itulah. Dan itu yang kita sebut porsi yang necessary and sufficient. Seperlu dan secukupnya bagi kita. Betapa indahnya ya. Nah, sekarang kalau mau kuncinya, Yesus menyuruh untuk membaptiskan orang-orang yang bertobat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, agak sayang itu terjemahan dalam bahasa Indonesia kurang sedikit kencang. Ya, itu dalam nama ya, itu sesungguhnya dalam satu nama. Satu nama ini siapa? Satu nama yang Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi itu pun kurang kencang. Nah, kalau dalam bahasa Inggris disebut ya dalam satu nama, itu name bukan names, jelas. Kemudian ada dalam nama the Bapa, the Father, the Son, the Holy Spirit. The ini menandakan itu adalah pribadi. Itu adalah sang. Tapi bahasa Indonesia kalau disebut sang itu kadang-kali agak belum biasa atau bagaimana ya. Padahal ini untuk Tuhan ya sang ya tidak masalah, harusnya bisa begitu. Tetapi tidak menggambarkan apa yang masih bisa digambarkan sebenarnya. Jadi kencangnya itu di sana ya. Sehingga kita sampai kepada bagaimana sebenarnya Tritunggal Ilahi kita ini. Dan baptislah mereka dalam satu nama, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu mengatakan bahwa satu Elohim yang hakikatnya Elohim ya, jadi adalah God dengan tiga pribadi ilahinya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dianya saling berhubungan relasional yang kekal dalam kesatuan roh bersama menyandang satu nama. Anda bisa tanya, nama apa? Kita nanti akan perlihatkan dalam seri ketiga. Ya. Kemudian kalau berbicara tentang Tuhan Tritunggal, baiknya juga kita mensimplifikasikan dulu, ya, menyingkir dulu apa-apa yang bukan Tritunggal dari Tuhan. Nah, maka kita tampilkan ini. Non-Trinitas Elohim, ya. Trinitas itu non-matematis. Jangan kita itu merasa ya karena kebiasaan ya itu satu itu seolah-olah angka. Itu Trinitas itu bukan angka, bukan bilangan, apalagi ya itu operasi matematik. Sering kan kita itu menampilkan 1 tambah 1 tambah 1 ya. Atau 1 kali 1 kali 1 atau 1 kali tak terhingga kali tak terhingga kali tak terhingga, itu semuanya keliru ya. Nanti itu seri ketiga kita akan buktikan ya. Itu bukan angka, bukan bilangan ya. Kemudian non physical eksklusif. Jadi apa-apa yang fisik, apa-apa yang eksklusif itu bukan Trinitas Elohim ya. Kita lihat misalnya alam saja ya, itu tidak kenal batasan ya, satu dalam arti bilangan angka itu, satu air, satu angin, kan nggak ada itu. Bagaimana satunya itu? Satu udara, satu cahaya, banyak lagi. Ya, maka untuk Tuhan, kalau satu itu dikonotasikan sebagai satu ini bilangan atau angka atau numerik atau matematik, nah itu kita menjadi salah ya.
Yang itu semua satu itu terbatas. Ada konturnya untuk membentuk satu. Nah, air, angin itu nggak ada kontur. Udara, cahaya nggak ada kontur. Ya, tahu-tahu ada aja ya itu eksistensinya atau beingnya itu ada secara ontologis ya. Nah, Trinitas juga non biologis. Nah, bukan dari hasil kawin-mawin. Trinitas non terpisah atau terbagi, melainkan relasi inklusif yang organis, misalnya persekutuan, kekeluargaan, semangat, spirit ya. Itu semua yang non trinitas. Yang non biologis tadi itu ya itu banyak salah paham dari teman-teman muslim kita ya, seolah Tuhan kita itu kena kawin mawin dengan Maria lalu melahirkan anak Yesus itu namanya. Ya itu tentu keliru ya. Oke, nah, jadi sekarang bagaimana kalau non trinitas itu begitu sudah kita singkirkan ya, itu tidak termasuk kita punya definisi untuk Tuhan kita. Nah, sekarang yang Trinitas Elohim itu bagaimana? Nah, itu adalah Tuhan sejati, adalah Tuhan Trinitas kita yang esa monoteis. Banyak sekali itu ayat-ayatnya, Yesaya 42 ayat 1, 45 ayat 5 dan seterusnya, banyak sekali. Satu hakikat ilahi. Nah, kalau hakikat ini di Islam ya mereka sebut zat, pakai D ya, zat. Oke ya, kita bisa terima itu ya. Satu hakikat zat, hakikat ilahi itu zatnya meliputi 3 pribadi yang menyatu. Bapa, Anak atau Firman, Roh Kudus yang indwelling dalam kesatuan koheren yang kekal dan abadi sejak semula. Dan dianya dalam sesamanya yang tri-pribadi itu saling sehati, saling seia, sekata, saling sepikiran, seaksi, bahkan setujuan ya. Jadi ini luar biasa, penyatuan yang utuh ya, satu bagaimana ya, kohesi yang tidak ada retaknya, tidak ada cacatnya. Nah, ini lalu kita rumuskan apa? Ini tolong diperhatikan baik-baik. Bapak, jadi perannya apa ya? Masing-masing itu. Perannya adalah Bapa mengasihi dan menyelamatkan umatnya melalui Anak oleh Roh Kudus. Saya ulangin lagi saking pentingnya. Bapa mengasihi dan menyelamatkan umatnya melalui Anak oleh Roh Kudus. Kesatuan. Ya, ketiganya sepenuh-penuh ilahi yang kekal, yang saling sehati, seia, sekata, sepikiran, seaksi, setujuan. Nah, itu dia ya. Oleh karena itu kita sekarang sampai kepada maha kunci ya, yaitu tadi kita bilang demo dari unit tri pribadi ilahi dipentaskan oleh Tuhan sendiri. Bapa yang tersembunyi kini diwujudkan dalam suara dari langit ya, langit yang terbuka. Kemudian Roh Kudus yang mestinya juga tersembunyi, tidak nampak, tetapi dalam keperluan yang satu ini untuk ketritunggalan Tuhan kita ini, Roh Kudus ditampakkan sebagai burung merpati. Dan Yesus anak inkarnasi ya, dia itu kan nampak secara fisik. Jadi suara langit yang berseru, "This is my beloved son, in whom I'm well pleased." Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kita bisa perhatikan dua kata ini, kukasihi dan ku berkenan. Anak yang kukasihi hanya mungkin terjadi antar pribadi yang berbeda, ya kan? Ada subjek aku atau Bapak, dan ada objek anak yang dikasihi. Andai kata saya katakanlah subjek pribadi yang mengasihi saya sendiri sebagai objek juga yang sama, ya itu adalah orang sakit jiwa yang disebut narsistik. Padahal Tuhan kita mustahil sakit jiwa ala yang narsistik itu. Nah, kenapa? Mudah ya, karena
Kasih Tuhan kita selalu mengalir keluar, bukan ke dalam. Nah, demikian juga dengan berkenan. Tuhan berkenan kepada pribadi yang diurapinya, bukan berkenan kepada dirinya sendiri yang satu pribadi ya. Nah, jadi janganlah kita ngotot mempelintirkan makna firman yang sudah lurus itu, yang sudah didemokan dan bahkan dibuktikan begitu khusus dan kencang secara audio maupun visual tentang kesatuannya dari ketigaan pribadinya secara serempak, demi untuk mematahkan anggapan manusia bahwa Tuhan itu pokoknya satu pribadi, satu roh mutlak yang lalu bermanifestasi kehendak dirinya menurut cara dan waktunya. Nah, ini harus hati-hati. Tentu saja tafsir yang demikian memaksakan diri terlalu banyak dengan mengatasnamakan kuasa dan kehendak Tuhan. Awas, Tuhan tidak sekalipun berkehendak melakukan suka-suka dirinya, ya kan? Kehendaknya sangat bertujuan, khususnya lurus lewat event ini. Dia mendemonstrasikan jati dirinya yang Tritunggal kepada publik khusus dan yang sangat sakral dan privat itu. Demi apa? Untuk event ini dijadikan satu saksi. Satu saksi di antara 3 saksi yang baru bisa dianggap sah. Nah, kita bisa lihat di 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, kita akan tahu bahwa air itulah yang disimbolkan oleh pembaptisan Yesus. Begitu dahsyatnya Tuhan menyaksikan ketritunggalannya itu. Namun sayang, ada saja pihak-pihak yang mengkritisi bahwa penampakan demonstrasi tersebut justru mengaburkan kejelasan dan kemutlakan Tuhannya orang Kristen. Dikatakan hanya Tuhan yang satu itu mutlak, tidak bisa dipersekutukan dengan yang lain-lain. Satu itulah yang jelas, mudah dipahami, dan mutlak benar. Ini minta maaf lagi ya, itu salah saudaraku. Kenapa? Oke, dikatakan jelas kan? Jelas itu apa? Kalian merasa bangga Allahnya jelas karena satu mutlak. Tetapi yang disebut jelas itu hanyalah apabila itu ada rujukan buktinya, bukan? Nah, adakah Allah-Allah lainnya menunjukkan dirinya yang 1 atau 2 atau 3 atau 10 seperti yang mereka klaim? Apa ada hunjukan dirinya? Jangan terkecoh. Kedengarannya 1 itu enak, sederhana, mudah diserap, ya. Tapi tunjukkan kepada saya, ayo. Allah mutlak 1 itu satunya yang bagaimana? 1 itu konturnya terbatas. Apakah itu bilangankah, angkakah, numerik, matematikakah? Itu yang tidak jelas. Ataukah Allah yang 1 itu satunya seperti air? Adakah itu 1 air yang dulu kita sudah bicarakan? 1 udara, 1 angin? Atau bagaimana? Tak ada bukti dan penampakannya. Kecuali itu yang mengklaim 1 mutlak itu kosong klaimnya. Kosong 1 toknya itu, ya. Oleh karena itulah marilah kita dengan hati terbuka meneropong ulang dengan rendah hati akan karyanya dan saksi dahsyatnya Tuhan kita yang Tritunggal itu. Solid, proven tiada tara sepanjang masa. Kita lihat slide ini lagi. Nah, di sini Allah-Allah lain mengklaim dirinya 1 mutlak atau 2 mutlak atau 3, 4. Ya silahkan sajalah. Tapi sesungguhnya tidak ada 1 Allah lain manapun yang mampu membuktikan atau menunjukkan dirinya yang 1, 2 atau 10 yang disebutkan itu. Hanya kecuali Tuhan Tritunggal, semua lainnya hanyalah klaim yang kosong. Oleh karena itu kita ingat Mazmur Daud
96 ayat 5 telah berkata secara benar. Dikatakan, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi YHWH lah yang menjadikan langit. Satu-satunya, alangkah indahnya. Jadi puji Tuhan, demikianlah sesi kita kali ini yang akan disambung dengan seri ketiga nanti, demi untuk menuntaskan pemahaman kita yang perlu dan cukup tentang keberadaan Tuhan Tritunggal kita, yang sebenarnya apa? Supremasi terhadap semua konsep-konsep dan dongeng-dongeng Tuhan lainnya yang tanpa bukti otoritatif. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.